bersama siapa nih? Ibu Puji. Ibu Puji ini mahasiswa PPG Prajabatan yang melanjutkan praktik baiknya atau melaksanakan praktek lapangan. Ibu Puji dan teman-temannya ada Ibu Ati, Ibu Vina. Mereka diharapkan bisa membantu mengajar. Supaya bisa bantu mengajar, pagi hari ini Ibu Mesa akan memandu Ibu Puji bagaimana membaca CP, memperkenalkan CP, membantu atau melihat CP, menganalisis CP, dan kemudian dari analisis CP itu Ibu Puji akan membuat tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu dialurkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Setelah itu disusun dia jadi modul ajar. Sekarang Ibu Puji lagi buat apa nih? Ini sedang mencari capaian pembelajaran. Oh ya, saya sudah membagi CP, capaian pembelajaran. Dilanjut saja. Saya sudah membagi capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya Ibu Puji dan teman-temannya ada Ibu Ati, Ibu Vina. Mereka diharapkan bisa membantu mengajar. Supaya bisa bantu mengajar, pagi hari ini Ibu Mesa akan memandu Ibu Puji bagaimana membaca CP, memperkenalkan CP, membantu atau melihat CP, menganalisis CP, dan kemudian dari analisis CP itu Ibu Puji akan membuat tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu dialurkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Setelah itu disusun dia jadi modul ajar. Sekarang Ibu Puji lagi buat apa nih? Ini sedang mencari capaian pembelajaran. Oh ya, saya sudah membagi CP, capaian pembelajaran. Dilanjut saja. Saya sudah membagi capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya lengkap saya bagi yang sesuai dengan CP terbaru 330 itu. Ibu Puji lagi asik cari nih di mana nih yang bahasa Indonesia. Soalnya nih semua mata pelajaran. Kalau tidak salah di 220, kalau tidak salah halaman itu sampai halaman berapa kan? Ini dari bawah tadi bunyi sekarang 260 skor. Sudah dapat? Belum ya 200. 220 terus 120 ya. Itu dilihat. Udah hafal sih. Kebetulan saya sudah mengerjakannya, sehingga saya ingin menjelaskan kepada Bu Puji supaya Bu Puji bisa melaksanakannya dengan baik. Saya mengajar kali ini di kelas fase F ya, fase F lanjut, sehingga saya sudah membuatnya seperti ini, menganalisisnya. Saya sudah memindahkannya juga, kemudian saya sudah membuatnya lagi per elemen dengan tujuan belajarnya. Nah, ini semua nih saya sudah buat. Jadi berdasarkan yang saya sudah buat ini, saya akan menjelaskan ke Ibu Puji supaya Ibu Puji juga bisa menjelaskannya ke teman-temannya dan
mereka bisa mengerjakannya agar mereka siap eksekusi. Nah, baik, Ibu perhatikan, kita masuk, saya presentasi ya Bu ya. CP capaian pembelajaran ini kan sudah disediakan oleh pemerintah ya Bu ya. Jadi sudah ada, Ibu sudah memilih fase F. Fase F. Nanti kita lihat komponen dari tujuan pembelajaran. Dari CP itu Ibu harus menganalisis apa sih tujuannya. Ketika Ibu sudah mendapatkan tujuannya, Ibu akan menentukan komponen tujuan pembelajaran. Di situ ada kompetensi. Jadi di CP itu Ibu membaca dari deskripsi yang ada pada CP, Ibu akan melihat akan terdeskripsi kompetensi atau kemampuan yang dicapai siswa. Ada ruang lingkupnya, kemudian ada kekhasasan sekolah, di dalamnya ada karakteristik, ada aset, ada potensi. Nah, untuk memudahkan Ibu menemukan kompetensi, ruang lingkup, kekhasasan sekolah, itu Ibu silakan membaca CP-nya keras-keras, nanti kita berdialog. Tetapi perlu diketahui bahwa khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman atau apa saja, itu pembelajarannya berbasis teks, sehingga elemennya itu ada elemen apa? Menyimak, apalagi membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, apalagi dan menulis. Nah, jadi saya minta ketika Ibu membacanya, Ibu membaca per elemen ya. Coba elemen yang pertama, elemen menyimak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami isi pesan lisan dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi, mengidentifikasi informasi berupa fakta atau proses kejadian dari teks laporan hasil observasi, teks prosedur, teks eksplanasi, teks berita, dan surat resmi. Diulang, baca kalimat pertama. Peserta didik mampu memahami isi pesan lisan dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Ya, berarti kalau satu kalimat itu, maka kalau Ibu mau mengambil kompetensi dari CP itu, kompetensi pertama yang dicapai itu apa? Yang tadi kalau Ibu bisa baca, coba ulangi. Peserta didik mampu memahami isi pesan lisan. Peserta didik mampu memahami. Yang dipahami apa? Isi pesan lisan. Isi, memahami isi. Isi apa? Pesan. Ruang lingkupnya apa? Pesannya tuh lisan. Ya kan? Jadi kompetensinya tuh memahami. Memahami apa? Memahami isi. Itu kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi yang ingin dicapai itu peserta didik mampu memahami isi pesan di dalam bentuk lisan. Berarti apa? Pesan yang didengar oleh peserta didik, ya toh? Jadi itu yang namanya tujuan Ibu. Jadi satu tujuan didapat. Tujuan pembelajaran itu apa? Peserta didik mampu memahami isi pesan lisan. Satu. Jadi CP itu punya, sudah kita identifikasi satu kemampuan yang dicapai, kompetensi yang harus dicapai, yaitu memahami isi pesan lisan. Coba baca selanjutnya. Yang kedua, mengidentifikasi informasi berupa fakta atau proses kejadian dari teks laporan hasil observasi. Ya. Peserta didik mampu, tujuan kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi apa? Fakta. Jadi ruang lingkupnya apa? Informasi itu harus diidentifikasi faktanya. Jadi materinya atau ruang lingkup itu materi dan topik ya. Kalau pertama, kompetensi pertama itu mendengar ya, mendengar informasi lisan ya, mampu memahami. Berarti kalau capaian pembelajaran yang pertama mampu memahami informasi, ruang lingkupnya itu materinya itu memahami apa? Ruang lingkupnya materinya apa? Informasi yang didengar ya.
Sementara yang capaian yang kedua atau tujuan kedua mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi berarti materinya apa? Ada mengidentifikasi informasi. Informasi apa? Berupa fakta. Jadi topiknya apa? Fakta. Bisa paham? Jadi tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fakta atau teks fakta dari informasi yang didengar. Sudah? Adakah yang tujuan ketiga atau cuma dua? Coba lanjut baca, coba kita lihat, kita analisis. Dua aja Ibu, mengidentifikasi informasi berupa fakta atau proses kejadian dari teks lapor hasil observasi, teks prosedur, teks eksplanasi, teks berita, dan surat resmi. Nah, berarti berbagai teks. Peserta didik mampu mengidentifikasi fakta dalam pertama apa? Teks lapor hasil observasi. Teks LHO, apalagi? Teks prosedur itu materinya ya. Iya. Apalagi? Teks eksplanasi, apalagi? Teks berita dan surat resmi. Itu kompetensi yang ingin diajarkan, tujuan yang dicapai. Jadi pertama, peserta didik mampu memahami isi pesan dari teks yang didengar. Dalam kurung itu teks apa-apa gitu ya. Yang kedua, mengidentifikasi informasi berupa fakta dari teks yang didengar. Dalam kurung itulah tujuan. Sudah? Ya. Kalau kekerasan sekolahnya? Kekerasan sekolah, kalau bisa karakteristik aset potensi sekolah itu dimanfaatkan. Jadi ibu bisa membuat sebuah berita, atau ibu bisa melaporkan sebuah informasi, atau ibu bisa memberdayakan siswa membuat informasi. Dan video itu yang dijadikan bahan ajar. Informasi seperti apa? Misalkan anak-anak menginformasikan tentang kelas tenun ikat di SMA 1. Kemudian informasi itu diperdengarkan oleh ibu, atau ibu merekam sebuah video untuk dijadikan bahan ajar sesuai dengan kekhasan sekolah. Misalkan ibu membuat video tentang kelas tenun ikat SMA 1 yang di dalamnya kalau bisa ada pandangan ibu tentang tenun ikat, kemudian fakta-fakta yang ada di kelas tenun ikat SMA 1 diperdengarkanlah pada siswa, sehingga ketika siswa mendengar itu mereka bisa pertama mampu memahami apa yang ibu informasikan itu. Yang kedua, mengidentifikasi. Jadi ibu bisa membuatnya dalam bentuk video atau bisa dibuat dalam bentuk audio, sehingga ketika dibelajarkan pada siswa ya, itu bisa dicapai tujuan pembelajarannya. Sampai sini paham ibu ya? Itu elemen menyimak. Nah, kita lihat ya contoh fase E. Tadi ibu ngomong fase F ya. Sudah, ini ada fase E. Di fase E itu ada satu pernyataan bilang begini. Pada ini elemen menyimak ya. Kan tadi ibu mencontohkan menyimak ya, saya juga mencontohkan menyimak di fase E. Pada akhir fase E, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi. Itu bunyi fase E ya. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks dalam kurung non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Sehingga ketika saya pindahkan dalam tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi.
Karena coba kita perhatikan di sini mampu mengevaluasi ya. Jadi mampu mengevaluasi apa? Diulang lagi semua nih, berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks non fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog dan gelar bicara. Nah, di CP ada juga tidak hanya mengevaluasi, tapi peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi. Sehingga saya pindahkan jadi tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu mengkreasi. Ini sama, berupa gagasan, pikiran, perasaan dan sebagainya. Sampai sini Ibu paham? Dengan demikian kontennya apa? Kontennya ini kan cuma diulang nih tujuannya ya. Lihat di sini ya. Kontennya adalah teks fiksi dan non fiksi. Karena ini menyimak berbagai jenis teks. Kalau tidak di situ tidak disebut berbagai ya. Di sini jelas. Langsung jelas kasih tahu jenis teksnya ya, sehingga Ibu bisa melihat dan membuatnya dalam kurung. Kalau ini dia bilang berbagai jenis teks, dia bilang non fiksi dan fiksi. Tapi itu sepertinya tidak ada fiksi ya. Jadi Ibu harus yakinkan, karena memang setiap pembelajaran berbasis teks anak-anak tuh harus diperkaya dengan berbagai teks. Tetapi topiknya apa? Kalau di situ topiknya mereka paham, dan yang kedua fakta ya, mengidentifikasi fakta ya. Tapi bahwa dasar atau basic teksnya itu banyak, bukan cuma satu ya Ibu ya. Dan untuk mengkreasinya sesuai dengan kekhasan sekolah, Ibu bisa membuat teks dalam bentuk audio, bisa membuat teks dalam bentuk video. Nah disitulah tugas dari guru bahasa Indonesia. Dia tidak sekadar menjelaskan, tapi dia juga harus kreatif untuk membuat bahan ajar sesuai dengan kekhasan sekolah ya Ibu ya. Misalkan Ibu mau menulis tentang selain tenun ikat, mungkin menulis tentang kantin kita, atau mungkin menulis tentang perpustakaan, bukan menulis, membuat bahan informasi untuk diperdengarkan ke siswa ya. Itu bisa Ibu buat dalam bentuk audio atau video untuk diperdengarkan ke siswa. Itu bisa tentang perpustakaan, bisa tentang kantin, bisa tentang alat jual otomatis. Nah, bisa juga tentang sekolah jam 5 bagaimana kelanjutannya dan sebagainya. Berarti kompetensinya apa? Kalau tadi yang fase E yang saya jelaskan, kompetensinya ada berapa? Ada dua. Apa? Mengevaluasi dan mengkreasi. Ya, mengevaluasi dan mengkreasi. Kalau tadi kompetensinya ada berapa? Ada dua juga. Apa? Memahami dan mengidentifikasi. Memahami dan mengidentifikasi. Tetapi teksnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sekarang saya mau tanya, memahami apa? Memahami informasi yang mana didengar. Karena ini menyimak ya. Kemudian mengidentifikasi apa? Fakta. Berarti kompetensinya ada dua ya. Mengidentifikasi, memahami dan mengidentifikasi. Lebih dulu mana? Memahami informasi terlebih dahulu. Setelah itu dipahami baru tahu ini fakta atau bukan ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, ketika Ibu mengerjakannya, mungkin Ibu bisa supaya dalam satu CP itu kita paham berapa tujuan pembelajaran. Ibu bisa bikin dengan warna yang berbeda seperti ini ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita menuju alur pembelajaran dari pengembangan TP itu? Tujuan pembelajaran itu. Ini pertama ini mengevaluasi ya, dan mengkreasi ya, sehingga alurnya pertama peserta didik melakukan studi literatur tentang teks fiksi dan non fiksi. Peserta didik melakukan studi literatur ini, kalau kita menggunakan alur merdeka, maka itu mulai dari diri sendiri. Ibu paham ya? Jadi mulai dari diri sendiri,
alur merdeka itu kan ada apa? Mesti ingat, mulai dari sendiri, dari apalagi eksplorasi konsep, apalagi ruang kolaborasi, apalagi demonstrasi kontekstual. Wah, demonstrasi kontekstual, apalagi Elaborasi pemahaman, apalagi aksi nyata. Nah, ketika Ibu ingin membuat alur tujuan pembelajaran, alur pembelajaran dari pengembangan dan tujuan tadi, itu namanya ATP ya. Nah, ketika Ibu mau membuat ATP itu, alur tujuan pembelajaran, otomatis ketika mereka ingin mengevaluasi dan mengkreasi, maka pertama mereka harus apa? Melakukan studi ya, studi literatur ya, baca gitu ya, tentang teks fiksi dan non fiksi. Sehingga baca itu penting loh, studi literatur tentang teks fiksi. Kenapa? Nanti kalau mereka dengar ini fiksi atau non fiksi ya, mereka bisa bedakan. Kemudian peserta didik mengidentifikasi apa? Karakter teks fiksi dan non fiksi. Ini yang fase E ya. Saya masih fase E, masih menjelaskan ke Ibu. Fase E supaya Ibu bisa melanjutkan untuk fase F-nya ya, ATP-nya apa. Jadi peserta didik melakukan studi literatur fiksi dan non fiksi itu kalau di alur merdeka dia masuk di alur apa? Mulai dari diri sendiri apa? Melakukan studi literatur tentang fiksi. Tapi guru memfasilitasi atau mengingatkan. Misalkan guru memfasilitasi itu ada loh buku ini yang bagus loh, ini tentang fiksi yang bagus, atau kita bisa dengar loh ada tayangan karya fiksi yang bagus, pembacaan cerpen dan segala macam, bisa gitu. Jadi Ibu tinggal memfasilitasi dan mengarahkan. Yang kedua, peserta didik apa? Mengidentifikasi karakter teks fiksi dan non fiksi. Supaya apa? Bisa bedakan nih. Peserta didik mengidentifikasi teks apa? Monolog, dialog, dan gelar wicara. Ada beberapa teks nih perlihatkan atau diperkenalkan pada siswa, yaitu monolog, dialog, dan gelar wicara. Kemudian siswa nanti akan ada alur di mana siswa, alur keempat ya, siswa menganalisis dan mengevaluasi karakteristik teks fiksi dan non fiksi yang ada di monolog, dialog, dan gelar bicara ya. Seperti itu, sehingga tujuannya bisa kita komponenkan dalam pekerjaan seperti ini. Kita tampilkan CP-nya, kita tampilkan CP-nya itu dalam bentuk per elemen. Elemennya itu ada elemen dan deskripsi. Misalkan elemen menyimak, ada elemen, ada deskripsi. Seperti itu ya. Menyimak apa? Elemennya menyimak, deskripsinya apa? Dan kemudian kita memberi warna sehingga kita bisa tahu ada berapa tujuan di situ. Baru kita mulai mengerjakannya. Ini seperti yang saya kerjakan untuk fase lanjut. Kalau kita tadi fase E sudah, fase F sudah, sekarang fase lanjut. Sampai sini Bu paham ya alurnya ya. Nah sekarang ketika alur ini sudah selesai, Ibu ambil format modul. Sudah ada kan format modul kali lalu ya, yang pernah saya contohkan contoh modul ya. Nah itu dipindahkanlah ini semua. Karena minimal kalau di kurikulum merdeka tuh ada tujuan ya, kemudian ada alur, ada asesmennya. Per ini kan ada asesmennya, asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian ada materi atau konten. Kemudian ada metode atau teknik dan juga media untuk diekspresikan atau untuk dipakai dalam modul itu. Sampai sini paham ya? Jadi membuat modulnya sudah sangat gampang ya. Karena modul itu ada 3 komponen ya, ada identitas, isi, dan kemudian bentuk. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas dari saya supaya mempermudah mengidentifikasi tujuan, konten, dan kompetensi ya.
dan untuk membentuk alur. Ini tugasnya ya. Saya tunggu sampai besok jam 7 ya. Nah ini. Yang tadi itu ketik CP itu yang sudah dibuka dipindahkan ke sini. Kemudian diberi atau diidentifikasi tujuannya. Jadi dibikin seperti ini. Ya. Jadi langsung diidentifikasi tujuannya di sini. Sudah ya? Dikasih warna-warni sehingga bisa tahu, dibedakan warna-warni sehingga bisa tahu ada berapa tujuan. Oke. Setelah itu dibuat dalam ini tujuan konten kompetensi seperti ini ya. Perhatikan kompetensinya. Kalau kompetensi menerima, maka pasti dimulai dari mendengar, mengidentifikasi, menginterpretasi, baru dia bisa menerima. Kompetensi memahami pasti dimulai dari mendengar, menginterpretasi, baru dia memahami. Tidak bisa dimulai dari memahami, gitu kan? Kan ini yang CP-nya, sehingga dia harus dimulai dari situ. Begitu pula selanjutnya, menyiapkan tanggapan pasti dia mendengar, memahami, menyiapkan tanggapan, mendengar, memahami, menyiapkan tanggapan, memberikan apresiasi. Kalau CP, kalau tujuannya memberikan apresiasi, pasti mulai dari mendengar, memahami, menyiapkan tanggapan, memberikan apresiasi. Sehingga setiap teks yang kita ajarkan LHO, apalagi prosedur, apalagi berita dan sebagainya, itu harus dimulai dengan mendengar dulu. Karena elemen kita menyimak. Paham ya ibu? Nah, saya sudah menyiapkan LK-nya, jadi ibu tinggal mengerjakan mengisinya seperti ini. Ada pertanyaan? Jadi demikian penjelasan saya atau diskusi kita untuk motivasi internal pada buku kunci. Bagaimana menganalisis CP, mengidentifikasi tujuan pembelajaran dari CP yang dianalisis, kemudian dari CP yang tujuan yang dianalisis dari CP itu dijadikan alur tujuan pembelajaran. Fungsinya adalah membuat model ajar. Bagaimana? Paham? Paham Ibu. Jelas? Jelas. Sangat? Sangat. Sampai jumpa dan saya tunggu. Terima kasih. Saya tunggu ya hasil kerjanya.